Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Tuhannya agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak dapat didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari kedua hadis tersebut dapat dipahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat memang nyata dan tidak terbantahkan. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Tetapi apabila Al-Quran hanya dijadikan penghias dinding dan lemari, tidak diamalkan isi kandungannya, maka ia akan menarik pemilik dan pembacanya ke dalam kobaran api neraka.
Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi dan fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama, memberi syafaat atau melaknat. Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam atau panutan ataupun pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya ataupun meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Nabi juga bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran dapat memberi manfaat kepadamu dan mencelakaimu. Jika pembaca Al-Quran mampu mendapatkan syafaat, lantas bagaimana dengan penghafal Al-Quran? Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada salah satu hadis Nabi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah dalam karyanya Sunan Ibnu Majah dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka ia akan mendapatkan garansi syafaat beserta 10 keluarganya, meskipun 10 keluarga tersebut telah divonis masuk neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabu an-nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke dalam surganya dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Kata menghafal di sini memiliki dua makna. Yang pertama, mengamalkan isi kandungannya, melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Dan yang kedua, membaca Al-Quran secara kontinu dan konsisten, sehingga ia hafal tanpa ada niat menghafal. Itu yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Sanadi dalam kitab Kifayah Al-Hajah fi Syarah Sunan Ibnu Majah, yang artinya bahwa dengan konsistensi seseorang membaca Al-Quran hingga ia mampu hafal dengan baik tanpa disertai niat untuk menghafalkannya, maka ia berhak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat bergaransi 10 keluarganya. Ini merupakan suatu anugerah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata, bahwa syafaat Al-Quran merupakan syafaat yang sangat agung. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah syafaat Al-Quran sama dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat? Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka, sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya, seorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka, meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah
merasakan panasnya api neraka. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Syekh Ibnu Al-Qasi dalam karyanya Siraj Al-Qari, bahwa syafaat Al-Quran menyelamatkan seseorang pembacanya dari kobaran api neraka. Untuk memperkuat pendapatnya itu, Ibnu Al-Qasi mengutip hadis Nabi SAW, "Man syafa'alahul Qur'an yaumal qiyamati najah." Barang siapa yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka ia akan selamat. Hadis riwayat Ibnu Al-Qasi dalam kitab Siraj Al-Qari. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syatibi mengungkapkan lewat bait syairnya tentang kedahsyatan syafaat Al-Quran. Sesungguhnya kitab Allah adalah paling terpercaya syafaatnya dan terlengkap, juga bertambah keutamaannya bagi pembacanya. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya Al-Quran. Ia adalah satu-satunya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal mukjizatnya hingga hari kiamat. Ia bagaikan cahaya yang tidak pernah padam sinarnya. Setiap orang butuh cahaya Al-Quran yang dapat menyinari jalannya dalam mengarungi kehidupan. Syafaatnya bagaikan air segar yang didambakan oleh setiap jiwa. Siapapun yang meneguk air cawan Al-Quran, maka ia layak mendapatkan kemuliaan darinya. Semoga kita semua mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadikan kesemangatan kita dalam menghafal ataupun membaca Al-Quran serta mengamalkan isi kandungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.